Sekitar 80% anggota Dewan Kabupaten Malang diisi muka baru. Akibat terhimpit masalah keuangan, ibu 3 anak nekat menyimpan sabu-sabu. Selain sebagai bumbu masak, garam beriodium bisa mencegah penyakit gondok. Selamat siang pemirsa, rangkaian informasi seputar Malang Raya dan sekitarnya yang terjadi selama sepekan telah kami rangkum dan siap kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Hilda Daningtyas, berikut CR News selengkapnya untuk Anda. 50 anggota Dewan yang terpilih dalam pemilu legislatif 9 April lalu mengucapkan sumpah dan janji sebagai anggota DPRD Kabupaten Malang. Total dari jumlah yang dilantik, 80% diantaranya diisi muka baru. Pelantikan DPRD masa jabatan 2014 hingga 2019 yang berlangsung di Gedung Dewan Jalan Panji, Kepanjen, dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Malang, serta pejabat dari unsur TNI dan Kepolisian, Sabtu 30 Agustus 2014. Dari 50 anggota Dewan yang dilantik, 7 diantaranya wakil perempuan. Setelah mengucapkan sumpah dan janji, anggota Dewan selanjutnya melakukan tanda tangan surat pengangkatan mereka sebagai anggota DPRD Kabupaten Malang. Anggota Dewan kali ini dari PDI Perjuangan 13 kursi, disusul Golkar 12 kursi, PKB 8 kursi, Gerindra 7 kursi, Nasdem 4 kursi, Demokrat 3 kursi, P3 2 kursi, dan Hanura 1 kursi. Dari jumlah anggota Dewan periode 5 tahun ke depan, sekitar 80% diisi muka baru yang nantinya akan meneruskan pekerjaan yang belum selesai yang ditinggalkan oleh anggota Dewan yang lama. Kita akan coba menyerap mulai dari pariwisata sampai infrastruktur, termasuk yang paling penting pasti akan di sektor pertanian karena memang pertanian di Kabupaten Malang ini mempunyai skala yang sangat besar. Juga tidak lupa ya pasti pendidikan. Bupati Malang berharap anggota Dewan yang baru dilantik ini sebagai mitra untuk dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah demi pembangunan dan kemajuan Kabupaten Malang. Max Munir, CR News. Sekda Kota Batu datangi Kejari untuk diperiksa terkait kasus korupsi Batu Wisata Resorts dengan tersangka Anton, Direktur BWR, yang merugikan negara sebesar 2 miliar rupiah. Sejak pukul 10 pagi, Widodo selaku Sekda Kota Batu mendatangi Kejaksaan Negeri untuk diperiksa terkait kasus korupsi Batu Wisata Resorts. Untuk melanjutkan pengembangan kasus BWR, Kejari Kota Batu panggil Widodo untuk diperiksa sebagai saksi. Widodo diperiksa karena terkait pencairan dana untuk pembangunan BWR. Sebanyak 22 pertanyaan diajukan oleh penyidik, tetapi banyak pertanyaan yang dijawab tidak tahu. Widodo diperiksa untuk memperkuat bahwa dana yang cair berasal dari kas daerah. Bahwa dia sendiri, apa tadi yang dia jalan? Berarti kan ada korelasinya. Berarti kan dia memperkuat pembuktian kita, makanya dipilih. Ya memperkuat bahwa benar uangnya BWR itu dasarnya dari kas daerah. Karena nggak mungkin ujuk-ujuk uang itu cair langsung ke BWR kalau tidak ada dulu surat pengajuan dari BWR ke wali kota kan. Dan namanya surat pengajuan tentu lewat sekretaris daerah dong. Disposisi baru dilaksanakan oleh Kepala Keuangan. Emang itu nggak dijelaskan oleh Sekdanya sendiri. Ya itu dong. Widodo mengaku kalau dana yang diberikan ke BWR adalah kas daerah, tetapi untuk penggunaan dana tidak tahu. Ya betul sudah. Sudah tidak menyalahi aturan? Enggak tahu, sudah betul. Jadi sudah pencairannya sudah benar. Penggunaannya enggak tahu saya. Pengelolaannya. Jadi kalau penggunaannya sudah diserahkan pada iya BWR direktur itu. Sendiri, ya. Selanjutnya kan enggak pernah laporan dia. 10 tahun kepergian pejuang hak asasi manusia Munir masih menyimpan misteri siapa yang bertanggung jawab di balik kematian aktivis HAM asal Kota Batu ini. Kita
Pusat Pengembangan Otonomi Daerah atau yang biasa disebut PP Otoda Fakultas Hukum Brawijaya bersama pelaku seni melakukan peringatan 10 tahun meninggalnya aktivis hak asasi manusia Munir Jumat 5 September 2014. Aksi yang dilakukan di Jalan Veteran ini untuk meminta kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih Jokowi JK untuk menuntaskan kasus Munir dan kasus-kasus pelanggaran HAM lain yang terjadi di Indonesia. Selain dari Fakultas Hukum Brawijaya, pelaku seni yang tergabung dari berbagai sanggar seperti teater kertas, teater koboi, teater lingkar, teater lempung, teater kutub, menuntut seluruh aparat penegak hukum untuk menindak tegas para pelanggar HAM serta pemenuhan terhadap hak asasi manusia di kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tahun ini tepat 10 tahun. Nanti tanggal 7 10 tahun wafatnya almarhum Munir. 10 tahun tidak ada kejelasan terkait apa motif sebenarnya dibunuhnya Munir. Saya juga menyayangkan kemarin Wakil Presiden terpilih Bapak Yusuf Kala mengatakan bahwa kasus Munir sudah selesai di beberapa media. Ini sangat kita sayangkan. Selesai apanya? Aktor Munir belum tertangkap. Motifnya tidak jelas apa. Aku melihat. Sambil berorasi, mereka juga melakukan aksi teatrikal tentang hak asasi manusia. Selain kasus Munir, masih ada kasus pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu yang sampai saat ini belum terselesaikan. Dedi Prasetyo, JR News. Mana nantinya? Menurutnya, kepedulian masyarakat tentang pentingnya sanitasi menjadikan Kementerian Pekerjaan Umum mencari sosok yang peduli untuk mensosialisasikan pentingnya sanitasi terhadap lingkungan sekitar. Untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan terhadap sanitasi, Kementerian Pekerjaan Umum selenggarakan pemilihan Duta Sanitasi 2014. 100 anak siswa SMP sampai perguruan tinggi dari seluruh provinsi di Indonesia berkumpul di Kota Batu. Mereka berjuang agar bisa menjadi Duta Sanitasi Nasional. Sebanyak 6 anak akan dipilih untuk mewakili provinsinya masing-masing. Pengajaran dan pendidikan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan serta mengajak masyarakat untuk lebih peduli tentang pentingnya sanitasi menjadi tugas utama Duta Sanitasi yang akan terpilih. Pemilihan Duta Sanitasi sudah sesuai dengan pembangunan jangka menengah nasional dan dapat melayani 100% sanitasi di Indonesia. Duta Sanitasi bertugas untuk melakukan penyuluhan yang dilakukan 8 kali dalam sebulan. Duta Sanitasi dibentuk sebagai agen perubahan yang menyampaikan pesan untuk peduli sanitasi kepada masyarakat. Kita bentuk sebagai agen perubahan yang menyampaikan pesan-pesan untuk peduli sanitasi kepada masyarakat. Perubahan perilaku hidup bersih tidak hanya bisa dilakukan oleh orang dewasa saja. Pemilihan Duta Sanitasi siswa SMP yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum bisa menjadi contoh bagi teman maupun keluarga di daerahnya agar lebih peduli dengan kebersihan. Ali Makhrus, JR News.